kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang standar pelayanan diorama sejarah perjuangan bangsa, serta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2022 dan HUT Bank Sumsel Babel yang ke-65. Dalam pelaksanaan FGD ini kami memfokuskan untuk pertama menyamakan tanggapan atau persepsi suatu topik, isu atau minat terhadap diorama ini, kemudian menggalang masukan dari peserta FGD untuk penyempurnaan pembuatan diorama sejarah Sumatera Selatan sebagai memori kolektif daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat pembelajar yang berkarakter dan berbudaya. Dan yang terakhir, dengan adanya pembuatan diorama dapat memudahkan masyarakat untuk menangkap gambaran sejarah serta kejadian penting yang pernah ada. Kegiatan ini sendiri akan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 9 sampai dengan 10 November 2022 di tempat ini, di mana pada baik itu pada masa Sriwijaya dan Paliman Darussalam serta sampai dengan kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang sudah berlangsung pada masa itu. Kemudian pada hari kedua mengenai sejarah Bank Sumsel Babel dengan mengupas buku menyambut pagi matahari baru yang disusun oleh Bapak Dr. M. Iqbal Ki Permana. Adapun peserta FGD pada kali ini berjumlah kurang lebih 200 orang yang terdiri dari utusan perguruan tinggi, tokoh sejarah, komunitas sejarah, relawan cinta arsip, tokoh masyarakat, budayawan, dan utusan dari RKD 17 Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan serta dari BUMD Provinsi Sumatera Selatan. Pembiayaan pada kegiatan pada saat ini adalah berdasarkan kepada APBD tahun 2022 Dinas Kearsipan Sumatera Selatan dan juga berkat sponsor dari Bank Sumsel Babel. Tangan untuk Bank Sumsel Babel. Bapak Gubernur yang kami hormati serta Pak Hadirin yang saya muliakan, kami selaku penyelenggara acara FGD ini mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, terutama sejarawan, budayawan, akademisi, dan Bank Sumsel Babel, sehingga pelaksanaan FGD ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kerja keras kita dalam pembuatan diorama Sumatera Selatan akan membuahkan hasil yang baik juga. Tidak lupa kami mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan para pejuang bangsa dan selamat ulang tahun kepada Bank Sumsel Babel yang ke-65 bersedia lebih kuat menjadi lebih hebat. Semoga Bank Sumsel Babel senantiasa memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta berperan aktif dalam membangun perekonomian daerah. Amin ya Rabbal Selatan. Sehingga diorama Sumatera Selatan ini bukan hanya menjadi satu ikon baru, tetapi menjadi media pembelajaran yang baik bagi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Demikian Bapak Gubernur laporan yang dapat kami sampaikan. Di Provinsi Sumatera Selatan ini, Pak Gubernur memilih acara FGD diorama sejarah Provinsi Sumatera Selatan ini. Kita berikan aplaus sekali lagi perhatian kepada beliau. Terima kasih luar biasa pada Bapak. Dan beliau sangat support sekali. Tadi sejak awal di rumah itu sudah ngobrol aja dengan saya. Ternyata beliau itu menjelajah ke macam-macam, termasuk kampung saya beliau tahu. Saya dari kami beliau tahu ternyata. Dari luar biasa. Termasuk Bupati Sragen itu beliau ternyata temannya Bapak untuk luar biasa. Terima kasih Bapak Gubernur. Kemudian pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Gubernur dan para Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini yang sedianya Bapak Kepala Ahli itu berkenan hadir karena mendadak ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Salam hormat kepada Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian sehingga Pak Kepala Ahli menugaskan kepada kami. Bapak Gubernur, dapat saya laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan itu luar biasa, betul-betul gagah. Ya. Dapat saya laporkan hasil pengawasan kearsipan penyelenggaraan kearsipan 21 dengan predikat sangat baik. Dan tahun ini saya ngintip-ngintip itu, dan betul dari Pak Gubernur, betul karena atensi perhatian tertular betul oleh sang profesor pada kali ini. Dan saya laporkan juga Bapak, dari 350 sekian arsip yang dipublikasikan urutan yang sekian itu anggota simpul jaringan Selatan ini Bapak Ibu sekalian.
Kemudian kita tahu bahwa hubungan Sumatera Selatan pada Kerajaan Sriwijaya Kasultanan Palembang ini kan sudah sejak abad 7 atau bahkan sebelumnya. Jadi diorama ini nanti tidak hanya berdasarkan data yang dari asing, tapi juga ada naskah, juga ada artefak. Data-data itu semua nanti selain ada di Indonesia, di arsip nasional, juga di masyarakat sekitarnya, juga ada di luar negeri. Karena Kerajaan Sriwijaya dulu itu menguasai Singapura, Kamboja, kemudian Thailand, kemudian Sumatera, kemudian komunikasi dengan Tibet, dengan India, sebagian Jawa itu di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dan kerajaan maritim luar biasa yang hebat pada saat sebelum Majapahit Amanuddin di Palembang ini ke depannya. Bapak Ibu sekalian, dan sangat bagus melibatkan tidak hanya pemerintah, tapi juga BUMN, swasta, juga akademisi, budayawan, seniman, dan masyarakat. Jadi arsip Bapak Ibu sekalian yang ada, data yang ada di masyarakat luas itu masih banyak. Jadi nanti FJD ini akan disertai dengan kegiatan pameran yang menyuguhkan masyarakat itu mempunyai arsip apa, mempunyai dokumen apa. Nanti akan diberikan penghargaan oleh Dinas Kearsipan. Biasanya itu mohon izin nih Pak Gubernur. Jadi kami mengumpulkan arsip itu dari masyarakat, dari wartawan itu unik-unik. Termasuk begini, arsip Super Semar itu aslinya sampai sekarang itu belum ketemu. Tapi kita tampilkan dalam pameran, ternyata wartawan itu Pak datang itu membawa duplikat Super Semar yang versinya macam-macam. Sekarang ada 6 versi arsip nasional itu versi Super Semar. Untuk tertarik. Kalau kita bicara arsip ini, tentu kita akan bicara tentang kemanfaatannya. Tapi kapan kemanfaatan itu kita manfaatkan? Kapan kemanfaatan itu kita butuhkan? Itu yang membuat kita abai. Karena kita tidak pernah tahu kapan itu, karena tidak pernah terjadwal kapan kita butuh arsip. Inilah yang membuat kita lalai juga. Seakan-akan tugas kearsipan atau milik ibu-ibu rumah tangga yang menyimpan file semua. Hari ini kita bedah tentang satu kepentingan bagi anak cucu grup discussion ini. Siapapun yang punya memori, tertulis tidak tertulis, kita tumpahkan saja di sini. Nanti kita uji kebenarannya. Di dalam kesempatan baik ini, kalau kita sudah bicara tentang sejarah Sumatera Selatan, tentu tidak bisa lepas dari Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, petunjuk-petunjuk yang jasanya dikremasi dan mungkin dihanyutkan. Nah, maka untuk itu sebagai gubernur, sebagai pemimpin di daerah ini, saya sangat berterima kasih pada melegitimasi. Berkonkret, Sriwijaya itu ada di Palembang, Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan. Tapi kita ini butuh legitimasi yang lebih konkret dengan adanya FDD ini. Paling tidak kita sepakat. Terlalu banyak produk yang diklaim oleh pihak lain. Ingat kita beberapa puluh tahun yang lalu ketika batik diklaim oleh Malaysia, itu baru keragaman dalam sandal, apalagi nama besar seperti kerajaan
kita juga menaruh simpati dengan jejak sejarah TNI. Dan buku kedua, buku Meniti Tidur di Tengah Badai dan Menyambut Pagi Matahari Baru, penulis Dr. M. Iqbal J. Permana, diserahkan oleh Direktur Bangun Sosial Bawah dan Utama Ketua Sosial Bawah Bapak Haji Ahmad Syamsuddin. Baik, izin kita lanjutkan foto bersama. Display sesuatu, display tentang sejarah Sumatera Selatan. Dinas Kearsipan dalam hal ini tidak mau ada persepsi yang berasal dari government sendiri, tapi ada kita mengajak masyarakat, para budayawan, tokoh masyarakat berkaitan dengan apa sih yang harus kita sajikan, sehingga nanti ada satu persepsi terhadap penyajian yang akan kita bangun ini, sehingga nanti semua masyarakat bisa menerima seperti itu. Ini yang diundang kali ini kan sejarawan, Ya, budayawan, sejarawan, tokoh masyarakat, ya, kemudian para organisasi, ya, komunitas, ya, sehingga mereka kan bisa bebas memberikan masukan. Jadi konsepnya adalah konsep kita ini mau menyajikan sesuatu, tapi masakannya ini seleranya harus selera bersama, bukan selera satu golongan saja atau selera dari pemerintah saja. Ada potensi untuk mengumpulkan arsip-arsip sejarah ataupun memang menjadi concern saya untuk kemudian menambah koleksi khasanah daripada Dinas Kearsipan, karena selama ini kan berpikirnya Dinas Kearsipan itu hanya mengumpulkan katakanlah produk daripada administrasi. Nah, kita kan tidak seperti itu, ya, kayak seperti manuskrip, foto-foto lama itu menjadi barang bukti bagi kita untuk kita tampilkan bahwa eksistensi Sumatera Selatan ini sudah ada sejak jauh sebelum abad ke-7, abad ke-6, bahkan abad ke-5. Cukup ya.